Setelah melemparkan sepatunya ke arah Sung Hayo, Sukriyu bertanya, apa maksud dari perkataan Sung Hayo tadi? Sung Hayo kemudian mengambil sepatu Sukriyu dan memakaikannya kembali ke kaki Sukriyu. Saat Sung Hayo hendak menjawab pertanyaan Sukriyu, tiba-tiba dari arah berlawanan, datang mantan tunangan Sukriyu ke tempat itu. Mantan tunangan Sukriyu yang bernama Hyungjun itu, dengan anteng bilang, kalau dia sengaja naik pesawat ke Korea, karena dia merindukan Sukriyu. Sung Hayo yang sudah tahu siapa yang datang di hadapannya, segera memasang badan untuk Sukriyu. Saat Hyunjun mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, Sung Hayo menolaknya. Karena mereka tidak berteman. Lagi pula dia juga tidak suka dengan kedatangan Hyunjun di sana. Saat Sung Hayo menarik tangan Sukriyu dan mengajaknya pulang, orang tua Sukriyu tiba-tiba datang ke tempat itu. Karena tak ingin membuat keributan, ibu Sukriyu pun menyuruh Sung Hayo pulang dan mengajak Hyunjun datang ke rumahnya. Nyonya Bae menjamu Hyunjun dengan berbagai macam makanan yang enak. Rupanya di masa lalu, Hyunjun pernah memberikan banyak uang kepada keluarga itu. Sementara Mowem yang bertemu dengan Sung Hayo yang masih mondar-mandir di depan rumah Sukriyu, akhirnya tahu kalau Sukriyu kedatangan mantan tunangannya. Setelah acara makan selesai, kini waktunya Nyonya Bae menyidang Hyunjun. Nyonya mulai bertanya, apakah benar Sukriyu telah berselingkuh? Hyunjun bilang, kalau Sukriyu tidak berselingkuh darinya, demikian juga dirinya. Tetapi dia bertanggung jawab atas gagalnya pertunangan mereka. Tak bisa lagi menahan emosinya, Nyonya Bae pun kemudian memukuli Hyunjun. Sementara Mowem yang sedang menemani Sung Hayo yang sedang gundah, mengajak Sung Hayo untuk membuat kegaduhan. Kesal karena melihat Sung Hayo yang terus berpura-pura tak menyukai Sukriyu, Mowem akhirnya membuka rahasia. Kalau dia telah membaca surat yang ditulis oleh Sung Hayo untuk Sukriyu. Mowem pun menyatakan dukungannya kepada Sung Hayo agar terselamatkan dari cinta tak terbalas. Sementara Hyunjun yang sedang berbicara empat mata dengan Sukriyu, akhirnya mengungkapkan alasannya kenapa dia kembali menemui Sukriyu. Hal itu adalah karena sampai sekarang, dia masih mencintai Sukriyu dan ingin kembali kepadanya. Tapi Sukriyu bilang, kalau semuanya sudah berakhir sekarang. Setelah menemui Hyunjun, Sukriyu tidak pulang ke rumahnya, tetapi dia menginap di rumah Mowem. Sung Hayo yang masih berada di Toserba hanya bisa memandangi ponselnya, namun tak berani menghubungi Sukriyu, demikian juga sebaliknya. Di sisi lain, Nyonya Bae mengungkapkan penyesalannya karena telah memukuli Hyunjun. Sebenarnya, dia lebih suka jika Hyunjun kembali rujuk dengan Sukriyu, dan Sukriyu bisa bekerja lagi di Amerika seperti dahulu. Karena itu, dia pun menghubungi Hyunjun untuk datang ke rumahnya dan menyuruh Sukriyu berdandan. Saat Sukriyu hendak pergi ke kelas memasak, dia bertemu dengan Hyunjun di depan rumahnya. Tapi tak lama kemudian, Sung Hayo datang dan segera mengajaknya pergi. Sung Hayo yang mengira kalau perubahan penampilan Sukriyu adalah karena dia ingin bertemu dengan mantan tunangannya, mulai mengutarakan ketidaksukaannya. Namun Sung Hayo menjadi kesal dengan Nyonya Bae ketika Sukriyu bilang kalau semua itu adalah karena ibunya. Sung Hayo pun bilang kalau Sukriyu jelek dengan penampilannya yang sekarang. Sung Hayo yang mulai dibakar api cemburu, menuduh Sukriyu tak punya harga diri karena ingin kembali kepada tunangannya. Karena kesal, Sukriyu pun menyuruh Sung Hayo untuk berhenti, dan dia pun meninggalkan Sung Hayo sendirian, kemudian pergi ke kelas memasaknya. Sementara saat mengerem mendadak tadi, makeup Sukriyu secara tak sengaja menempel di jaket Sung Hayo, sehingga saat Sung Hayo datang ke kantor Talir In, Nayun yang menyadari kalau itu adalah bekas bedak, menjadi cemburu dibuatnya. Taehui yang datang ke sana untuk membicarakan kerjasama mereka, menyadari kalau sekarang, Sung Hayo pasti sedang memikirkan sesuatu, dan dia pun tahu kalau yang dipikirkan oleh Sung Hayo sekarang adalah Sukriyu. Di sisi lain, Dan Hao yang saat itu baru pulang menjemput anaknya, akhirnya melihat bagaimana perjuangan Mowem ketika harus menyelamatkan seseorang ketika dalam keadaan kritis. Yeondu yang melihat wajah Mowem terluka,
mengoleskan sebuah salep dan memasangkan sebuah plester ke wajah Moem. Sementara Hyunjun yang masih menunggu kedatangan Sukryu di depan rumahnya, akhirnya berhasil mengajak Sukryu berbicara ketika dia berpura-pura kesakitan. Hyunjun mengajak Sukryu makan bersama, dan dia berjanji bahwa ini adalah kali terakhirnya dia meminta itu. Danho mulai memuji dan mengagumi apa yang dilakukan oleh Moem ketika dia menyelamatkan seorang korban. Bagi Moem, bisa menyelamatkan nyawa seseorang adalah sebuah kebahagiaan tersendiri baginya. Moem mulai bercerita ketika beberapa hari yang lalu, dia melihat seorang pria membantunya membukakan jalan ketika dia membawa pasien yang sedang dalam keadaan kritis ke rumah sakit. Bagi Moem, pria itu layak disebut pahlawan, dan dia seperti menemukan pria idamannya. Pria itu memakai kaos putih bertuliskan, "Aku cinta kau, lumpur." Mendengar itu, Danho yang saat itu mengenakan baju putih yang dimaksud oleh Moem, terkejut hingga mengerem mobilnya mendadak. Saat itulah, Moem melihat baju putih bertuliskan "Aku cinta kau, lumpur" dikenakan oleh Danho. Moem mulai salah tingkah, karena menyadari kalau pria yang sedang dia bicarakan sekarang ternyata adalah Danho. Apalagi ketika Danho memberinya beberapa obat untuk mengobati lukanya. Sukryu yang kesal dengan perilaku ibunya yang ingin kembali menjodohkannya dengan Hyunjun, akhirnya pergi keluar rumah dengan maksud berolahraga. Sung Hayo yang melihatnya, sudah memperingatkan kalau keadaan di luar bisa sangat berbahaya. Namun Sukryu tidak memperdulikannya dan terus melangkahkan kakinya. Tiba-tiba, Sukryu merasa kalau dia diikuti oleh seseorang, dan dia pun segera melarikan diri. Tapi begitu menyadari kalau orang yang mengikutinya ternyata adalah Sung Hayo, dia pun menjadi murka. Sung Hayo ingin menjawab pertanyaan Sukryu sebelumnya. Tetapi karena saat ini pikiran Sukryu sedang dipenuhi dengan masalah, dia pun ingin agar Sung Hayo menunda memberi jawaban itu. Tapi saat Sung Hayo bertanya, apakah dia akan terus menemui mantan tunangannya, Sukryu bilang kalau dia tidak akan menemuinya. Rupanya Sung Hayo kembali mendatangi tempat Tahui untuk melihat progres kerjasama mereka dalam membuat tempat kopi. Di sana Sung Hayo harus kembali mendengar bagaimana percaya dirinya Tahui yang memuji dirinya sendiri bahwa dia pandai dalam melakukan banyak hal. Sung Hayo yang kembali ke Seoul bersama Tahui untuk makan bersama, bertemu dengan Sukryu yang saat itu datang ke restoran yang sama untuk makan bersama mantan tunangannya. Sung Hayo tidak bisa menyembunyikan bahwa dia sangat cemburu dan kesal karena Sukryu tidak konsisten dengan ucapannya sendiri yang mengatakan kalau dia tidak akan bertemu lagi dengan sang mantan tunangan. Apalagi ketika dia melihat Hyunjun memakan masakan yang dibuat oleh Sukryu di kelas memasaknya tadi. Saat bertemu dengan Sukryu di depan toilet, Sung Hayo pun langsung mempertanyakan, kenapa Sukryu menemui kembali mantan kekasihnya, padahal sebelumnya dia sudah bilang kalau tidak ingin menemuinya lagi. Tak mau kalah, Sukryu pun mempertanyakan, kenapa Sung Hayo menemui Tahui di sana. Sung Hayo beralasan, kalau mereka sedang membicarakan masalah bisnis. Tahui yang melihat situasi canggung di antara Sung Hayo dan Sukryu, justru merasa sangat antusias, karena kini mereka terlibat cinta segi empat. Sedangkan Hyunjun berharap, kalau makan bersama tadi, bukanlah kali terakhir keduanya makan bersama. Sung Hayo akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Sukryu. Setelah bertemu dengan kepala sekolahnya semasa SMA dulu, yang bercerita kalau Sukryu beberapa kali menghubunginya, menanyakan tentang siapa pemenang proyek pembangunan gedung gimnasium sekolah itu. Sung Hayo mulai menyadari kalau selama ini, Sukryu pun perhatian kepadanya. Karena itu, dia menghubungi Sukryu yang saat itu sedang berada di kedai ayahnya dan memintanya untuk menunggu kedatangannya di sana. Sementara Sung Hayo yang sudah sampai di kedai topoki milik ayah Sukryu, tanpa menunda-nunda, 널 좋아해.